join di kelas kita, Pak Hasan tadi mohon maaf saya juga apa itu bangun telat ya. Ini baru bangun, saya lihat tadi baru 18. Siswanya berapa ini, kawan-kawan? 20, Pak. 20, berarti tambah saya satu yang tidak masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Oke, kita cek dulu ya, saling temas. Oke, sudah lengkap ini ya, 21. Kawan-kawan berarti masuk semua ya. Masuk semua, daring, kita simpan. Oke, mohon maaf Pak Hasan. Saat yang bersamaan ini kawan-kawan di MIPA sedang dibuka kegiatan berkaitan dengan pendamping PKM. Ini yang dibuka oleh Pak Dekan. Ini Pak Hasan juga ikut setor muka aja sambil ngajar kawan-kawan ya. Intinya program PKM ini kawan-kawan yang pernah saya sampaikan, tampaknya ini gaya apa ya? Ada beberapa impact yang ada impact yang banyak ya, yang bisa kita manfaatkan. Misalnya berkaitan dengan jumlah SKS-nya ya. Kemarin kawan-kawan kok nggak nyaman sih. Sebentar ya, saya gabung pakai satunya aja. Jadi kalau nggak dengar suara saya itu agak, ini ada orangnya atau enggak, interaksinya itu suaranya tersampaikan atau tidak gitu, mohon maaf, nggak terbiasa kawan-kawan. Nah, Mbak Dita, Dita. Sebentar.
Cek. Oke, selamat siang kawan-kawan. Mohon maaf ya, Pak Hasan agak kurang nyaman kalau apa itu eh, berkomunikasi seperti ini tanpa mendengar suaranya, karena efeknya itu ini suaranya ada atau tidak itu yang pertama. Yang kedua, Pak Hasan lupa ini adalah kelas internasional. Pak Hasan paksa pun apapun itu kalau ngomong bahasa Inggris yes no mungkin Pak Hasan bisa, daripada jogotol toleh ya Pak. Kita satu bahasa Indonesia itu adalah bahasa internasional yang diakui PBB saat ini. Itu alasan Pak Hasan karena bahasa Inggrisnya jogotol toleh. Saya juga pingin ngomong yes no everybody want, tapi ya daripada saya jogotol ya saya akui aja lah saya toleh bahasa Inggris gitu ya. Tetapi bagus kawan-kawan, ini adalah inspirasi untuk kawan-kawan bagaimana mengasah bahasa Inggrisnya, jangan seperti Pak Hasan. Saya itu pernah ke Pari dengan biaya sendiri untuk ingin sekolah ke luar negeri. Kenapa sampai akhirnya Pak Hasan itu sampai 4 tahun Pak Hasan itu berusaha ke luar negeri, tidak berhasil. Salah satunya terkendala bahasa. Saya gak percaya kawan-kawan kalau dimanfaatkan bahasa Inggrisnya dan kawan-kawan nanti semester 7 itu lulus, peluang untuk beasiswa magister menuju doktor itu sangat terbuka. Ya, saya berharap kawan-kawan bisa lulus semester 7. Pak, mungkin enggak, karena di semester kawan-kawan sekarang semester berapa? 6. Pak, di semester 6 nanti semester 7 itu kami harus MBKM. Betul ya? MBKM itu nanti maksimal 20. Kami juga harus paket. Kalau ditambah skripsi 6 kan sudah 26. Tidak memungkinkan akan kami program lulus 7 semester. Berarti paling cepat kami lulus 8 semester. Prediksi saya sangat memungkinkan kawan-kawan. Untuk pembahasan sampaikan di kelas ini enggak? Bahwa kawan-kawan masih ada harapan untuk lulus 7 semester. Beasiswa menuju doktor sangat terbuka, kemudian nanti PPG banyak jalan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lulus semester, mungkin kawan-kawan bisa PPG sekaligus dapat apa itu magister hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Prediksi saya tidak sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah ya. Prediksi saya loh ya, prediksi saya bisa ya bisa salah. Kenapa? Karena kum atau mungkin mata kuliah di PPG itu yang memungkinkan untuk dikonversikan ke S2. Ini tampaknya tidak lama lagi kawan-kawan, baru sekitar beberapa minggu yang lalu saya ngomong dengan Pak Direktur PPG yang akan dilantik ya sebentar lagi, akan ada Direktorat PPG. Dia salah satunya apa? Selain guru itu mendapatkan sertifikat pendidik serdi, mereka juga dapat ijazah S2. Hal ini sama seperti ini kawan-kawan, seperti di Cina itu PPG-nya berapa tahun? Ternyata
di Cina itu teman-teman di JI Confucius Institute di Jalan Mustopo itu ya, di Jalan Mustopo itu kan ada JI UNESA, minimal ada logonya UNESA. Saya juga tidak yakin itu miliknya UNESA awalnya. Ternyata itu diisi oleh Bapak Ibu guru PPG. Nah, kalau S1 kemudian PPG 3 tahun di sana. Nah, itu keuntungannya kawan-kawan kalau mahir bahasa. Ingin saya tunjukkan rujukannya aja kawan-kawan. Ini ada beberapa potensi kawan-kawan yang pernah saya sampaikan, yaitu apa? Peraturan Pak Rektor. Pernah seingat saya sudah saya sampaikan di kelas ini, betul ya? Peraturan Pak Rektor tentang pengganti skripsi itu, bahwa PKM bisa sebagai pengganti skripsi. Sudah, Bapak. Sudah kan? Artinya rujukannya itu masih clear dan berlaku sampai saat ini. Rujukan tersebut juga diperkuat kawan-kawan dengan panduan yang barusan terbit ya. Panduan dari Belmawa ya. Panduan dari Belmawa yang tampaknya ini nanti juga apa itu? Bentar. Kalau nggak salah di pedoman umum juga sudah saya sampaikan ke kawan-kawan untungnya ya. Kalau konversinya nanti bisa ya kawan-kawan sudah tahu rujukannya adalah draft peraturan rektor, dan ketika ini berproses ini diberi payung oleh Direktorat Belmawa ya, di Direktorat Belmawa tentang beberapa konversi SKS-nya. Kalau kawan-kawan lolos tahap 1 saja, kawan-kawan SKS-nya 1-2. Ya tergantung, setahu saya aturannya itu adalah aturan konversi. Bagaimana kegiatan di luar kampus itu klausulnya seingat saya, karena waktu itu saya ngetik ya, hanya bantu ngetik aja, bahwa di draft peraturan rektor tentang konversi ya, tentang konversi, semoga masih ada. Kita carikan ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Konversi. Di OneDrive kalau nggak salah itu di pengembangan UNESA. Kita cari aja konversi. Konversi. Ada enggak? Pemetaan kompetensi atau pengembangan UNESA bidang 1. Kontrak kinerja dekan bukan. Pertukaran kontrak ini. Konversi nilai. Enggak, konversi nilai. Mohon maaf kawan-kawan tidak ketemu, sudah saya pindah ke harddisk kayaknya. Inti di poin konversi itu kawan-kawan yang ingin saya sampaikan adalah
apa itu hak prerogatif untuk yang melakukan konversi itu adalah kaprodi. Artinya kawan-kawan, siapa yang berhak melakukan konversi di di MBKM yang dikonversikan, misalnya ikut kegiatan di luar Kemdikbud. Kalau dulu kan belum 20 SKS, dulu masih sekitar 16 atau berapa. Seperti ini, seperti PKM ini. Kapan PKM itu boleh diakui sebagai bagian dari mata kuliah? Ya. Kenapa ini? Share screen. Oh, oke. Seperti di pedoman ini ya, kawan-kawan, di pedoman ini. Siapa yang berhak mengkonversi jika kawan-kawan lolos lolos PKM tahap 1 itu bisa dikonversikan 1 atau 2 mata kuliah, itu dasarnya apa? 3 sampai 5 itu siapa yang berhak mengkonversi atau menghargai? Kalau berangkat ke PIMNAS sampai ke 7 SKS itu berapa itu bisa diakui? Kalau di total kumulatifnya kawan-kawan, perjalanan dari mulai lolos, didanai, kemudian masuk ke PIMNAS itu 6 sampai apa itu 10 ya di buku pedoman yang ditutup yang dikembangkan oleh Direktorat Belmawa itu. Yang berhak adalah di pedoman itu adalah kaprodi, kawan-kawan. Yang berhak mengkonversi itu adalah kaprodi atau koordinator prodi. Pak, apakah itu pasti kami dapat misalnya ini ke skripsi? Kalau ini totalnya itu kan 66 ya. Dan di pedoman rektor itu kan bisa dikonversi ke skripsi, bisa dikonversi ke KKN, bisa dikonversi ke perbaikan mata kuliah. Siapa itu yang berhak? Kaprodi, kawan-kawan. Saya sampaikan kaprodi yang berhak. Tetapi di panduan Belmawa itu clear di sana ya. Clear di sana itu adalah pengakuan SKS-nya menjadi clear. Untuk pendanaannya dan kawan-kawan tagihannya kawan-kawan tidak artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu kan boleh ke apa itu? Ini tidak ada artikel ilmiah yang dipublish kemana gitu, enggak kayaknya. Tetapi bisa dianggarkan di 10 juta ini kawan-kawan. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kawan-kawan nanti disesuaikan dengan PMK. Ya, nanti teknisnya seperti apa coba saya sampaikan ya. Oke, yang sangat memungkinkan kawan-kawan jika bertolak dari judulnya, bertolak dari judul yang kemarin ya, Saling Temas, mohon maaf. Oke, Saling Temas, grupnya mana ya? Saling Temas. Oh, ini Bapak Ibu yang lain sedang healing ini. Saya tak coba. Harus lapor ternyata.
Gara-gara bangunnya kesiangan. Bentar ya. Delta. Dikira nanti Pak Hasan bolos ini. Tak lapor. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Saya tuh mau cari judulnya kawan-kawan kok. Saling Temas. Ini ya, kawan-kawan, dari 10 judul ini, pertanyaan saya, ini judul apa itu, kalau bahasanya sudah ini atau masih memungkinkan untuk berubah? Halo? Kalau punya saya, Teresia sama Asmi itu ada yang dirubah dikit, Pak. Oke, sebentar nanti coba kita bareng-bareng sih. Sifatnya kami itu tuturi handayani, kawan-kawan. Tuturi handayani itu apapun itu keinginan kawan-kawan, tetapi kami di belakang itu mohon difikirkan ulang ya, mohon dipikirkan ulang. Jadi satu, kedua empat ya. Kita bahas dari Mbak Hanum ya, Mbak Hanum yang satu dan Hamdani. Penerapan pembelajaran pembuatan kincir air untuk melatihkan kreativitas mahasiswa ini clear kayaknya ya, tidak ada masalah. Mbak Aida ada yang ditanyakan terkait dengan judulnya? Terus saya clear ini ya. Mungkin saya, Pak. Siapa? Penerapan Hamdani. Hamdani. Gimana? Itu kayaknya yang kincir air kalau diubah melalui pembuatan pupuk organik cair itu gimana, Pak? Pupuk organik. Iya. Jadi bisa memanfaatkan limbahnya di sekolah gitu loh. Proyek melalui pembuatan proyek kincir air sederhana. Kalau aku gak masalah Mas, ini udah bagus ya. Cuman misalnya gini, bagusnya bagus. Artinya kita cari aman dulu ya. Kita cari break aman dulu. Ini judul yang aman karena konteksnya adalah satu sesuai dengan bidangnya kawan-kawan ya. Relatif aman untuk pembelajaran. Cuman kita nanti tinggal mengkreasi ini. Misalnya kawan-kawan, kincir air itu bisa tidak dikaitkan dengan SDGs? Misalnya SDGs gitu ya. SDGs. SDGs itu yang pernah saya sampaikan ya, bagaimana pengentasan kemiskinan, energi terbarukan, itu kan bisa kan, bagaimana proyek terintegrasi SDGs gitu kan, kata clue itu, pembelajaran terintegrasi itu misalnya ya, pembelajaran proyek terintegrasi SDGs melalui, nah misalnya ya, terintegrasi. Ini bisa SDGs, bisa STEAM, misalnya terserah nanti dengan STEAM ya, hasil STEAM melalui
Judul yang bagus itu kawan-kawan nanti diusahakan 10-15. Masalah judulnya yang nanti kita perbaiki ya. Melalui pembuatan kincir untuk melatih untuk melatihkan itu bisa diganti membelajarkan. Membelajarkan kreativitas. Siswa kan tidak perlu. Sekarang judulnya ini misalnya ya. Judul yang baik itu adalah 5-15 suku kata. Mohon maaf, 10-15 kata. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Standar lah judul ini, judul yang standar. 15 suku kata masih masuk. Akan beda misalnya pembelajaran misalnya ini penerapannya kita ganti ya. Pembelajaran berbasis project, penerapannya enggak. Oke. Pembelajaran berbasis project atau project based learning PJBL juga boleh di sini. Tapi judul itu kan sebaiknya tidak singkatan. Bisa terintegrasi SDGs melalui pembuatan kincir angin saudara untuk membelajarkan kreativitas, bisa membelajarkan, bisa mengembangkan ya. Tadi judul yang awal apa Mas? Melatih kan? Untuk melatih ya. Mengembangkan kreativitas mahasiswa atau membelajarkan keterampilan proses sains itu juga boleh. Kreativitas siswanya boleh lah siswa. Untuk mengembangkan kreativitas dan juga boleh. Misalnya kreativitas saja ya, mengembangkan juga boleh. Ini judul yang aman ya, judul yang aman. Kita sekarang dari judulnya dulu. Kupistri, kerupuk kulit teri sebagai camilan anti depresan. Mengukur ininya bisa enggak Mbak Umu? Mohon maaf. Mbak Umu sama Mbak Sania monitor. Iya Pak, izin menjawab. Siap. Untuk antidepresan ini sudah ada kajian literatur membahas itu Pak. Jadi udah ada peneliti sebelumnya gitu. Tentang kerupuk kulit teri. Ini kerupuk kulit pisang, namun belum ada terinya. Nah di kami ada pembaruan dengan menggunakan teri itu Pak. Gitu. Kulit pisang dengan teri. Ini kewirausahaan ya? PKM apa? Iya Pak, PKMK. Kewirausahaan. Coba kita lihat PKM kewirausahaan. Boleh Mbak, boleh. Cuman Pak Hasan tidak menyarankan itu di PKM kewirausahaan itu kenapa? Memang bagus. Cuman efisiensi waktunya yang efisiensi waktu untuk jenengan mengerjakan untuk penjualan, untuk titip, untuk membuat produknya itu yang perlu dipikirkan ya. Komoditas wirausaha mau nanti dipikirkan ya. Dari segi amannya mungkin aman ya, tetapi sebagai antidepresan ini cara ngukurnya gimana untuk dikatakan antidepresan. Untuk wirausahanya dari segi apa itu penjualannya saya kira tidak masalah. Ini ada keripik tahu enak. Kalau lapar berarti. Yang tidak mudah adalah mengukur antidepresannya. Untuk sebagai bahan camilan mungkin, tapi antidepresannya itu yang tidak mudah, maka dipertimbangkan ulang ya. Apakah antidepresan itu kan orang-orang depresi, apalagi bagus ini kalau produk ini betul-betul bisa menarik, karena sebentar lagi pemilu. Pemilu itu caleg-caleg yang gagal nyalek itu biasanya stres itu. Nah, ini bisa untuk anggota DPR yang gagal itu. Tetapi tidak mudah ya. Tidak mudahnya di antidepresan mau dipertimbangkan ulang. Kemudian ini, dan kedua ini lebih cocoknya untuk kawan-kawan dari tata boga. Tata boga lebih cocok. Kalau kita kan
klausulnya adalah sesuai dengan bidang keilmuan, diarahkan untuk bidangnya keilmuan kawan-kawan. Dan ini tidak mudahnya adalah proses waktu dan yang lain-lain. Akan beda dengan Mbak Aida, ini ngajar itu paling ya tidak sampai 1 bulan ini selesai ini penelitiannya ini. Saya mengharapkan kawan-kawan waktunya relatif singkat, aman, dan apa ya, kawan dapat ilmu itu. Tapi ada juga dulu pengalaman kawan kakak tingkat Anda sampai jadi wirausaha, memang betul-betul jalan PKM-nya itu sampai beliau lulus, didalami. Kalau nggak salah pada seminar nasional IPA tahun berapa ya, 2001 atau 2002. Beliau sebagai salah satu apa itu yang menyumbang dana seminar itu dari PKM-nya. Tapi dia memang suka itu. Orang-orang kalau suka itu ya sudah, biarpun waktu terbang yang lain-lain ya saya sukanya di situ Pak. Ya sudah, karena Mbak Umu dan Mbak Sania yang mengetahui ya, ini mau dipertimbangkan hanya untuk antidepresan aja. Kemudian ini formulasi uji efektivitas lotion kulit buah Cowista sebagai antibakteri Staphylococcus aureus penyakit iritasi kulit. Menarik, ini kajian-kajian seperti ini, dan kita sudah punya ahlinya di sains ya. Ini ahlinya Pak Fasih ini. Ahlinya Pak Fasih, beliau memang dari keperawatan banyak meneliti tentang ini ya. Virus penyebab iritasi kulit. Bisa ke Pak Fasih nanti sebagai konsultannya, bagus nih. Pengembangan sistem penangkap virus untuk supaya mengatasi. Sistem apa ini Mbak? Alfa. Mohon maaf Bapak, itu saya sama Alfa itu ada penggantian judul, soalnya itu kan terlalu banyak. Iya, Soro ini. Judulnya apa tak ketik? Judulnya jadi sistem pemanenan air hujan dengan media filtrasi cangkang telur ayam sebagai upaya mengatasi banjir dan kekeringan. Oke. Mungkin dipikirkan dulu ya Mbak judul ini ya. Nanti Pak Hasan sampaikan beberapa judul yang bisa menginspirasi. Siapa tahu menginspirasi. Tampaknya perlu dicek ulang ya. Kemudian ini apa, Mbak Mazaki? Begum, motivasi, permen karet berbasis herbal, tradisi Minang. Ini gimana Mas Zaki? Apakah saya dalam? Mendua ini. Ya tidak apa-apa. Mas Zaki atau Mbak Mela? Mohon maaf Pak, suara saya sudah terdengar belum Pak? Oh gitu. Ya, mohon maaf Pak, saya ada acara di D1 FMIPAN. Ini yang materi buat judul PKM ini kita ambil tradisi Minang buat dibentukkan, tradisinya udah kayak luntur gitu kan Pak. Anak-anak sekarang jarang mengenal yang namanya nginang atau nyirih itu. Jadi dibentuk kayak permen karet gitu Pak. Menurut Pak Hasan bagaimana gitu Pak? Oke. Permen karetnya tanaman herbal, asik ini idenya, dan yang perlu dipertimbangkan adalah ini PKM kewirausahaan. Nah, untuk jenis PKM-nya kami masih belum tahu, Pak. Ini masuknya di PKM apa? Inovasi. Kalau misalnya seperti ini, eksplorasi potensi. Potensi itu kan berarti kawan-kawan tidak ke kewirausahaan, tetapi menganalisis potensi bagaimana
inovasi permen ini sebagai upaya pelestarian lingkungan, tetapi kalaupun riset pun hanya sampai ke analisis potensi, misalnya hanya wawancara, kemudian uji pada skala terbatas, itu lebih aman. Kalau saran saya tidak sampai ke wirausaha, artinya tidak sampai ke penjualannya. Kita tidak sampai sana, kita hanya bagaimana pelestarian tradisi nginang itu kan untuk menguatkan gigi, berarti kan ada suruh di sana, kemudian ada gambir di sana, itu apa? Ada apa itu? Berkaitan dengan penguatan gigi dengan memanfaatkan tanaman herbal, misalnya suruh gitu kan. Itu memungkinkan, tetapi sampai misalnya hanya uji coba dalam skala kelompok kecil. Berarti analisis potensi itu lebih aman daripada bolehlah ini inovasi atau potensi permen karet berbasis herbal. Tetapi apakah ini sampai apa itu berwirausaha? Saya menyarankan tidak sampai ke sana gitu ya. Memungkinkan juga ini kawan-kawan. Ya. Kemudian apa ini? Antidepresan. Cara ngukurnya kawan-kawan, Mbak Kus. Iya, Gimana cara ngukurnya? Orang untuk izin menjawab Pak. Ini mungkin Siap. nanti ditambahi sama Salsa. Rencananya kami itu adalah PKMRE. Jadi mungkin nanti untuk mengukur potensi antidepresan itu ada jurnal yang mendukung kalau misalnya dilakukan melalui uji FST. FST Gitu. itu apa? Pada mencit. Pada mencit, uji coba kan pada mencit. Depresan itu kan manusia. Bagaimana cara menguji mencit itu terdepresi atau tidak? Kalau saran saya ini di aja Mbak, dicari alternatifnya. Penelitian lab ini kemudian depresinya itu seperti apa? Kalau beda misalnya pemanfaatan katakanlah jamur untuk apa itu mengatasi ular geraya, itu kan bisa dalam skala kecil kan. Tetapi kalau ini nanti pakai mencit ngukur depresinya seperti apa, itu kayaknya kajiannya kawan-kawan dari apa itu kesehatan itu ya. Boleh nanti dipikirkan yang lain ya. Kalau menurut saya, kenapa tidak ke pembelajaran gitu ya. Ini asik kearifan Sidoarjo dikaitkan dengan materi pembelajaran. Tinggal nanti kearifan lokal dalam bentuk apa gitu kan. Kearifan lokal Sidoarjo sebagai bahan riset atau apa ya, minimal ini sudah lumayan lah, ada arahnya nggak jelas ya Pak Fania. Ini dan relatif aman hanya untuk pembelajaran. Sedotan ramah lingkungan. Ini bagus, bunga telang. Cuma nanti mohon kawan-kawan pertimbangkan ya. Dan mau diberi pertimbangkan ulang jika mau berubah ya ke pembelajaran. Ini bagus sedotan rumah, tapi cara membuatnya dan yang lain-lain. Penyebab senyawa ekstra kenikir terhadap salmonella. Daun kenikirnya aman. Bakteri salmonellanya dapat dari mana ini Mbak Eka? Halo? Mbak Eka dan Mbak Yaya? Halo? Halo, iya Pak. Terus pundi? Lagi di atas ini? Iya, lagi di D1 Pak, ada aja. Ayo sudah, enggak apa-apa. Intinya ini Untuk dokter, mungkin nanti akan ada uji bakterinya gitu Pak. Oke.
Kalau misalnya ini di Dell gimana? Misalnya gini ya. Kalau nggak pakai diare gitu bagaimana Pak untuk outputnya? Karena untuk untuk mencegah Salmonella typhosa gitu kan berarti itu kan tes apa itu? Tes uji efektivitas pakai cawan Petri itu aja. Untuk Iya perkembangan pakai apa salmon, in pakai itu vitro aja gitu kan. Pak? Iya pakai in vitro uji yang dilakukan pada kultur bakterinya. Kultur bakterinya kan itu lebih relatif aman, hanya uji lab aja untuk mencegah penularan apa itu Salmonella atau typhus, misalnya Salmonella typhosa ya, atau jenis Salmonella yang lain. Artinya ini pada fase penelitian awal yang dinyatakan bahwa daun kenikir itu berpotensi untuk sebagai obat diare, berpotensi, tetapi kita tidak sampai ke bagaimana membuat obat diare, itu enggak, tetapi hanya ternyata dengan daun kenikir ini pertumbuhan bakteri salmonellanya itu terhambat sekian persen atau hambatnya seperti apa, itu kan memungkinkan. Tetapi kalau sampai ke diarenya tidak mudah ya. Iya Pak, nggak pakai obatnya. Aplikasi ekstrak daun sengon lidah buaya sebagai sabun mandi. Kawan-kawan dari kelas ini raise hand, siapa yang mau disuruh mandi pakai lidah buaya dan daun singkong daun sengon miliknya Mbak Azmi? Raise hand yang mau. Ini produknya sudah ada. Ya. Coba nanti kawan-kawan siapa yang bersedia jadi partisipannya untuk menguji coba ini pada kulit. Bagaimana sabun mandi ramah lingkungan. Ayo raise hand, 1 atau 2 kalau yang mau. Jelas. Mbak Teresia, Mbak atau Mbak Asmi, teman Anda sendiri aja lo ragu, tidak ada satupun yang raise hand. Tahu maksud Hasan ya? Saya ulangi kawan-kawan. Oke. Aplikasi ekstrak daun sengon dan lidah buaya sebagai bahan mandi ramah lingkungan. Ya, karena kalau dengan dengan misalnya Harvard. Mbak, tolong ini PKM lampiran formulir 8 itu ya kesalahan-kesalahan umum itu ditangkap itu. Yang sedang ikut di apa itu Pak? Sebentar. Ini nanti bisa di-share ke kawan-kawan nih. Sebentar saya fotokan dulu. Catatan-catatan di tahap 1 itu kawan-kawan itu bagus itu. Nanti itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang bisa kawan-kawan antisipasi. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Teresia sama Mbak Asmi. Mbak Yaya, pertanyaannya dijawab dengan singkat, padat, dan lugas. Bersedia jadi subjeknya Mbak Teresia, nanti disuruh uji coba sabunnya, tetapi di pipi aja. Mbak Yaya berkenan? Nggak apa-apa kalau Mbak Yaya berkenan. Membantu teman sih berkenan Pak, kalau di pipi loh ya. Bukan di tempat di pipi. Di pipi. Oh, kalau di muka sih kurang berkenan Pak. Pipi. Di pipi, iya. Pipi itu yang sini loh. Mau? Iya, di area wajah mungkin kurang berkenan, tapi kalau nggak apa-apa. Mbak Teresia tahu maksudnya
Mbak Yaya itu yang demi kawannya dia rela, tetapi jangan di muka lah, Pak. Ampun, Pak, tolong. Itu artinya apa? Potensi kawan-kawan untuk bagaimana daun singon sebagai bahan untuk, kalau aloe vera saya yakin tidak masalah. Tetapi adanya daun sengon itu untuk sabun mandi itu yang beresiko. Ya kalau tidak minimal timbul kukul gitu aja. Kalau yang lain, iya kalau tidak nanti dituntut. Misalnya tumbuh kukul 4 aja di sini. Bisa blind. Tahu blind, Mbak Teresia? Blind itu apa sih? Mbak Mela tahu blind? Atau Mbak Eka? Mbak Eka di ruangan, jangan-jangan. Yang tidak di ruangan. Tahu blind? Mbak Silvi? Mas Zaki lagi di dalam, jangan. Yang di dalam tetap fokus yang di dalam, kawan-kawan. Nggak apa-apa. Nanti bisa menularkan ke kawan-kawan yang lain ya, tentang informasi ini. Oke, nanti kawan-kawan yang di dalam sampaikan ke kawan-kawannya ya, berkaitan dengan teknis penulisan itu ya. Itu bagus itu. Tata letak dan yang lain. Kawan-kawan, kalau saran saya Mbak Teresia coba cari judul yang asik. Sekarang saya tunjukkan judul yang lumayan asik ya. Mau Mbak Teresia, saya tunjukkan judul yang relatif aman. Ini saya tunjukkan aja penelitian yang dikembangkan. Caranya gampang, cari aja judul pakai di internet itu, cari yang sudah menang berkaitan dengan pembelajaran. Ini saya tunjukkan karya Bapak Ibu dosen Anda. Nah, ini sebagai inspirasi aja nih, sebagai inspirasi. Nah, mana ya? Nah, itu kan asik tuh judul-judul yang diberikan itu. Oke, bentar kawan-kawan. Share screen-nya belum kelihatan ya? Belum, Mbak. Enter screen. Ini ya. Oke, kawan-kawan mohon untuk ini contoh judul yang menurut saya ya lumayan lah, lumayan. Lumayan itu minimal beliau sudah didanai. Pak gimana ya kok hilang? Review penelitian. Penelitian. Yang 2024 aja nih. Kenal Bu Eni? Apa ini? Kawan-kawan, ini kan judul yang menurut saya asik.
Sesi ini kelihatan miliknya Bu Eni. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bagaimana beliau mengimplementasikan project based learning, dilihat dampaknya dan kendalanya apa. Dia menceritakan dampaknya apa. Misalnya project based learning itu bisa meningkatkan kreativitas, dia bisa hasil belajarnya apakah hanya kognitif saja, afektif, psikomotor, dan yang lain. Kendalanya apa? Kendalanya misalnya waktu, pengelolaan, dan yang lain-lain. Ini kan simple. Ini termasuk judul ya. Bagus. Ya, menurut saya bagus. Ada timeline dan yang lain-lain. Ini judulnya lumayan bagus. Kemudian saya tunjukkan bagaimana strateginya orang. Ini kalau Bu Eni ini kan tidak ada goal sama sekali ya. Ini miliknya Bu Eni, tapi judulnya menarik. Saya tunjukkan judulnya salah satu dosen yang bagi saya juga inspiratif. Kalau nggak salah ini, kalau Mas Utama Alandeta. Ini bagus ini, sama Mbak Anu juga bagus. Coba kita lihat. Ini bagus. Bagusnya kenapa? Untuk menunjukkan poin-poin penting, ya, poin-poin penting, dia dicetak full. Dia dicetak full seperti ini. Misalnya dia ingin menunjukkan berkaitan pentingnya, apa itu permasalahannya apa. Indonesia literasinya masih rendah, di full poinnya ini. Siswa Indonesia literasinya rendah. Satu, solusinya apa? Dengan mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo misalnya. Mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo. Kearifan lokal Sidoarjo itu apa? Banyak. Misalnya ada Bandeng Sidoarjo, ada terasi Sidoarjo, atau mungkin lokal-lokal berkaitan dengan budaya yang lain-lain. Nah, Pak Hasan juga tidak tahu tentang Sidoarjo ya. Kemudian beliau menyampaikan urgensi atau pentingnya dicetak full. Tujuannya apa? Kemudian bagaimana itu dianalisis, luarannya seperti apa. Menurut saya ini bagus. Ya. Biasanya Pak Hasan juga mbak seperti ini, full ya. Tapi nggak lucu lah kalau Pak Hasan menunjukkan miliknya Pak Hasan. Lalu Pak Hasan paling nggak punya karya, iya balik. Ini bagus sih. Ini bagus ya. Kalau saya ini bagus penulisan beliau. Bagaimana roadmap-nya tersajikan dengan asik. Nah, nanti kawan-kawan apakah ada roadmap atau tidak? Roadmap-nya disajikan seperti ini. Menurut saya asik. Ya. Nah, ini bagaimana membuat suatu proposal ya. Miliknya siapa lagi ya? Bu Nurita mungkin. Bu Nurita juga sering lolos ini, pinter orang fisika juga. Sama Mas Alan ternyata. Nah, ini cara beliau juga relatif sama. Literasi iklim adalah ini. Belum banyak. Solusinya apa, tujuannya apa, instrumennya apa, targetnya apa. Itu dicetak full. Apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi akan dieksplorasi, kemudian urgensinya itu apa? Rumusan masalahnya seperti apa, state of the art-nya seperti apa, urgensinya seperti apa, kebaruannya seperti apa, disajikan seperti ini. Ini bagus menurut saya ya. Contoh proposal yang bagus itu menurut saya seperti ini. Menurut saya ya. Itu adalah cara strateginya. Kemudian kawan-kawan untuk judulnya kami tadi prinsipnya tuturi handayani. Kalau saya menyarankan kawan-kawan lebih ke pendidikan ya. Saya tunjukkan aja beberapa judul pendidikan di dari SSO aja ya supaya gampang.
Pak Hasan terlempar ya? Iya, Bapak. Nggih, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kawan-kawan. Contoh judul yang bagus. Jadi kita masuk login dulu. Terlempar lagi. Oke, mudah-mudahan ini enggak. Oke, suaranya agak kecil ya. Halo kawan-kawan. Oke, misalnya ini seperti ini kawan-kawan. Pengembangan perangkat, kawan-kawan bisa LKPD-nya atau evaluasinya atau penilaiannya aja. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Saya tunjukkan aja kawan-kawan. Nah, tadi di mana ya? Di EndNote. Share screen Pak Hasan kelihatan? Halo? Belum, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Belum ya? Mohon maaf, saya tuh Google Meet itu tidak familiar. Saya cari bukakan EndNote saya ya. Carikan Bistream. Nggak ada. Bistream. Nah ini, kelihatan kawan-kawan. Halo? Kelihatan, Bapak. Kelihatan sih. Ada coba itu device. Makanya perasaan itu betul. Saya usahakan untuk pakai dua device untuk kontrol seperti ini kan tidak bertanya kawan-kawan. Ini disertasi mengembangkan instrumen satu instrumen aja berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis gitu, itu sudah jadi disertasi. Hanya satu instrumen. Artinya apa kawan-kawan? Hanya mengembangkan satu instrumen penilaian toh itu sudah jadi disertasi. Berarti kawan-kawan mengembangkan satu instrumen. Kalau ini berpikir kritis, bagaimana berpikir kreatif? Kalau misalnya profil pelajar Pancasila itu berarti apa? Tanggung jawab. Bagaimana mengembangkan nilai KPS, keterampilan proses sains pada materi ini. Pengembangan instrumen keterampilan proses sains pada materi bioteknologi untuk siswa SMP. Itu kan sudah menurut saya lebih aman. Artinya instrumen itu kita tidak susah-susah, hanya mengembangkan instrumen penilaian. Satu, itu sesuai dengan bidangnya kawan-kawan, yaitu dalam bidang pendidikan. Siapapun orangnya itu menempelkan instrumen penilaian di BP ya berani gitu kan. Itu yang relatif aman ya, mengembangkan instrumen penilaian aja.
Toh kalau ini salah pun juga tidak akan berurusan dengan polisi. Beda kalau kawan-kawan mengembangkan produk-produk misalnya sabun, obat, itu kan satu bukan bidangnya kawan-kawan dan itu beresiko kalau misalnya malpraktek, kawan-kawan bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan kawan-kawan cermati tadi dananya kecil, 6 jutaan, nggak usah susah-susah. Kalau saran saya ya ini aja mengembangkan instrumen apa atau LKPD gitu ya. Ini yang instrumen ya, yang instrumen. Saya tunjukkan yang misalnya tadi saya buka SIM LPPM. Nah, ini misalnya yang tahun 2024. 2003, mohon maaf. Yang 2023 misalnya pembelajaran berbasis scientific issue. Berbantuan media interaktif untuk meningkatkan literasi siswa. Kalau menurut saya ini seperti ini aja kawan-kawan lebih aman ya. Aman dan tampaknya ini produk ini bisa kalau kawan-kawan di semester 6 nanti semester 7 berangkat ke PIMNAS itu bisa asik juga. Ini miliknya Pak Wahono. Pembelajaran atau berbantuan mobile learning untuk meningkatkan literasi sains, ini miliknya Pak Wahono. Ini asik judulnya. Kalau saran saya kawan-kawan, judulnya itu seperti ini yang judul-judul murni, karena judul murni itu kalau tidak tahu apalagi temannya nggak yakin itu juga agak susah. Kalau seperti ini kan minimal itu selaras dengan bidang keilmuannya kawan-kawan, kan? Ini matematik, kemudian model ekologi keanekaragaman serangga, tetapi dia pemodelan matematik ya. Saya nggak tahu juga ruwet ini. Tetapi ini aman, ini aman. Kalau ini misalnya aplikasi Z apa itu bawang bombay untuk apa rimpang kunyit, artinya ini lebih gampang kawan-kawan. Bagaimana rimpang kunyit itu supaya banyak, itu bagaimana caranya? Diberi ekstrak bawang bombay. Rimpang itu kunyit itu kan ada banyak rimpangnya itu kan. Sehingga yang dilihat apanya? Ya ibaratnya gampangannya ya ada kunyit, kemudian dibandingkan yang diberi air biasa sama yang diberi ekstrak bawang bombay, disebar gitu, nanti dilihat misalnya 1 bulan ke depan itu rimpangnya mana yang paling banyak. Ini kan hanya melihat banyaknya rimpangnya. Mungkin beratnya boleh, kan hanya nimbang gitu aja. Kalau saran saya yang simpel-simpel ini saja kawan-kawan. Simpel dan aman. Misalnya kawan-kawan bagaimana cara yang aman dan murah. Misalnya zat pengatur tumbuhnya misalnya yang murah itu apa ya? Air kelapa. Aplikasi air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh pada pertanian jahe. Nah, kawan-kawan tinggal aja nanti ke bagaimana caranya supaya ibaratnya orang nggak begitu modal banyak gitu kan. Kawan-kawan bisa ke daerah seperti daerahnya Pak Hasan itu kan jahe juga banyak ya. Bisa ke petani jahe yang nanam jahe. Pak, ini jahe itu kan dijual juga tidak terlalu mahal sih. Misalnya, Pak, itu dieksperimenkan aja. Biar Pak Tani yang ngerjakan. Pak, ini nih, ibaratnya saya beli berapa blok gitu ya, misalnya 4 meter persegi atau berapa gitu. Ini Pak, jahe yang satu ini diberi air biasa. Yang satu ini nanti ditambahi ekstrak air kelapa, diberi air kelapa. Coba nanti kita lihat 1 bulan ke depan. Nanti bisa di banyak rimpangnya. Kalau ini yang dilihat hanya banyak rimpangnya. Adik-adik juga mungkin bisa banyak rimpangnya. Ada enggak perbedaannya? Ada 2 kemungkinan, ada dan tidak. Kalau itu siapapun kan mau gitu kan. Apalagi adik-adik dapat dana berapa ini tadi. Katakanlah dananya 10 juta. Diberikan ke petani itu 1 juta aja plus panennya nanti. Pak, ini saya beli ini 1 juta. Kan hanya itu tok kan.
tetapi tolong Bapak ini dirawat ya, nanti 1 bulan lagi saya ke sana, atau 1 bulan lagi saya ke sini untuk mengukur rimpangnya. Itu kan lebih aman kawan-kawan. Kalau menurut saya sih, daripada nanti kawan-kawan buat sabun, nanti pipi temannya tumbuh kukul. Tahu kukul ya? Tahu ya? Nah, ini kan judul yang aman kawan-kawan. Ini bisa misalnya apa ya? Ada kunyit, ada jahe, ada kencur, nah, itu kan bisa banyak ya. Kemudian misalnya, apakah dengan kawan-kawan pernah lihat semangka? Atau mungkin melon? Pernah Bapak. Pernah lihat ya? Prinsipnya seperti ini. Ini bisa dikaitkan dengan keagamaan. Sesuatu itu kalau dipotong, ya misalnya dipotong ya. Kenapa orang itu harus bersedekah? Kalau dipotong, apakah akan tumbuh batang-batang yang lain? Nah, misalnya pengaruh pemotongan apa itu kalau misalnya semangka itu kan tunas aksiler ya, tunas yang utama itu ya, tunas utama itu kalau dipotong itu kan akan tumbuh tunas-tunas yang lain yang lebih banyak. Apakah dengan pemotongan tunas itu produksi semangkanya semakin banyak atau tidak? Kawan-kawan modalnya hanya ibaratnya datang aja ke petani semangka, minta aja 1 kedok, tahu tak tahu 1 kedok ya, atau beberapa buah gitu, ini kan 10 juta, berikan aja mereka 500 atau mungkin ya 500.000 atau mungkin 1 juta lah, 1 juta untuk mengelola semangkanya itu. Tapi ini yang satu dipotong Pak, yang satu tidak. Apa? Tunas aksilernya ya, berarti nanti akan dibandingkan. Yang tunas aksiler itu hasilnya seperti apa, yang dipotong, yang tidak seperti apa. Itu semangka kan gampang juga. Mentimun, tahu mentimun kawan-kawan? Nah, mentimun itu kan juga murah meriah. Nah, paling kalau mentimun 500.000 sudah banyak yang mau. Petani mentimun, Pak ini potong, yang satu ini dipotong tunas aksilernya, yang satu itu enggak. Coba kita lihat nanti jumlah buahnya itu yang dihasilkan mana yang paling banyak. Karena dengan dipotong tunas aksiler, jumlah daun, jumlah tangkainya ya, itu kan akan bermunculan tangkai-tangkai yang lain. Coba kita lihat nanti efektif atau lebih bagus atau tidak hasilnya. Itu kan lebih aman kawan-kawan. Judul seperti ini. Kalau ini apa misalnya? Oh, ini yang saya review. Bumofidatul. Pemanfaatkan nanoteknologi mengorilasi. Oh, enggak tahu saya ini. Ini mengembangkan LKPD aja, pengembangan LKPD berbasis etno RMI, berbasis etno science. Hanya LKPD aja, pengembangan LKPD dalam konteks Mayang Rontek, saya tidak tahu. Tari ya, ada kawan-kawan yang tahu. Nah, mungkin pengembangan LKPD berbasis etno science atau berbasis kearifan lokal Sidoarjo dalam konteks Candi Penataran. Candi Penataran itu di mana? Di Sidoarjo? Blitar, Pak. Blitar. Mungkin yang rumahnya Blitar. Dalam konteks Candi Penataran itu mungkin bisa gitu ya. Kalau di Sidoarjo itu apa ya? Kearifan lokalnya Lapindo saya. Nah, yang candi-candi itu kan bisa.
Ini mengembangkan LKPD, simple. Kalau ini apa? Mengidentifikasi keragaman dan kelimpahan burung. Kawan-kawan jangan burung. Misalnya apa ya? Kupu-kupu. Keragaman apa? Lumut. Yang paling gampang itu ya durian. Analisis keragaman durian sebagai objek tarik ovitoturisme di Jombang ke kiri itu mana? Salam-salam itu. Lupa saya. Ada rumahnya mana, Mas? Wonosalam. Wonosalam. Nah, di Wonosalam itu kan duriannya banyak. Nah, ternyata di Wonosalam itu ada durian yang agak kuning-kuning gitu, keset itu ada. Ada durian yang lembek, tapi katanya apa itu? Yang buat mabuk itu katanya. Mabuk durian, bahasa kelihatan. Itu juga ada. Kemudian ada yang keset, tetapi apa itu? Alkoholnya mungkin ya, katanya kandungan alkoholnya tidak terlalu banyak, itu juga ada. Ada beberapa jenis durian yang ada di Wonosalam itu. Misalnya kawan-kawan hanya mengidentifikasi, oh ini termasuk jenis pohon durian, ini varietas ini, oh mohon maaf saya punya. Sebentar, Suyitno. Nah ini mohon maaf ya, ini perilaku yang tidak perlu dicontoh. Clear ini saya sampaikan di awal disclaimer. Kawan-kawan juga bisa baca chatnya. Ya. Ini foto saya waktu kecil ini. Diminta Pak Suyit, minta foto yang enggak punya saya, enggak pernah punya. Nah, ini kawan-kawan. Ini saya sampaikan ke Pak Suyit, datanya itu dari BPS PTP Kalsel, digunakan oleh orang dosen lagi. Ini yang tidak perlu dicontoh ya. Kalau memang data itu miliknya orang ya diakui izin lah. Beliau itu ini varietas durian lokal, varietas dari Sumatera, dari Kalimantan Selatan. Studi kasus ini bagus ini. Foto apa? Fenotip itu kan penampakan luarnya gitu aja kan, kalau nggak salah ya. Fenotip diversity, keragaman penampakan dari luar, bahasanya durian lokal. Ini nama jenis durian, varietasnya ini yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dia hanya menceritakan ini Kalimantan Selatannya di daerah mana. Itu di sini. Ada Banjar, ada Tanah Laut. Ternyata ada berapa orang? Ada durian varietas coklat, lunas, nonong, pengantin, ini namanya gitu ya. Kemudian ordinatnya itu diambil dari mana itu jenis tanaman itu. Dia menggunakan istilah desanya, tanaman ini di desa ini. Titik ordinatnya di mana? Kalau pakai GPS itu kan kedetek, dimasukkan seperti ini. Ini aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekitar 20-an lah. Itu dari satu Kalimantan Selatan. Kalau kawan-kawan cukup aja misalnya di kawasan Jombang, di kawasan mana tadi? Wonosalam, karena Wonosalam itu misalnya dikaitkan dengan budaya makan apa itu, durian yang rebutan itu lah, kalau nggak salah di sana kan ada kan. Ini juga asik kawan-kawan ya, simple ini, dan ini lebih apa itu, dan dilihat dari karakteristik, ngukur daunnya, panjang daunnya berapa gitu aja.
ini daun, ini apa lagi? Tinggi dari apanya? Pohonnya, diameter buahnya, hanya amati aja dari luar. Di foto ini duren-durennya. Ini kan menarik. Kalau penelitian seperti ini, kawan-kawan, halo? Di mana ya? Di Google ya? Kok hilang? Stop share screen. Ini susahnya kalau Pak Hasan tidak terbiasa pakai Google Meet. Oke. Kalau yang kawan-kawan lakukan adalah eksplorasi jenis katakanlah durian, atau mungkin anggur, atau mungkin melon, atau mungkin kelapa muda. Pak Hasan daftar ikut, saya mau kok, dengan ikhlas hati saya ikut mendampingi kawan-kawan untuk ngicip durian, itu juga mau. Pak, ini enak atau enggak, saya dampingi. Pak, penelitiannya 1 minggu, siap, saya bolos. Gitu sih, cari penelitian yang simpel-simpel dan aman, kawan-kawan. Nah, itu tadi contoh, misalnya kawan-kawan ada yang rumahnya Lamongan? Saya, Pak. Monika? Di Lamongan itu kan ada yang namanya apa itu, Mbak? Legen itu loh. Iya, betul ya? Iya, di Tuban juga banyak kok, Pak. Di Tuban juga banyak. Itu pohonnya jenisnya banyak enggak itu? Atau hanya satu jenis pohon? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah deket sama jualan legen, Pak. Itu bisa dilihat dari jenis daunnya, Mbak. Daunnya itu legen yang di pinggir pantai sama yang di gunung, yang dari agak masuk, itu apakah ada perbedaan atau tidak? Saya pernah ke sana, itu katanya legen yang di laut, dekat laut, sama yang agak masuk itu beda rasanya, katanya sih. Nah, mungkin nanti bisa dilihat dari kadar gulanya, hitung kadar gulanya, bisa dilihat. Ya, paling gampang adalah morfologinya tadi, daunnya seperti apa, tingginya seperti apa, kemudian diameter buahnya seperti apa, warna buahnya seperti apa. Itu aja lebih gampang. Dan itu menarik menurut saya. Karena di tempat saya itu legen itu enggak ada, apa itu? Lontar itu. Lontar itu enggak ada. Adanya Tuban, Lamongan ya itu. Gresik juga ada. Nah, itu yang Ada, Pak. Gresik ada. Nah, misalnya kawan-kawan di daerah Lamongan aja, atau mungkin wilayah Gresik, Lamongan, Pantura ya itu namanya. Gresik, Lamongan, Tuban. Iya, Pak. Dekatnya Lamongan itu Jalan Pantura. Pantura, misalnya di area Pantura. Kalau area Pantura ya kawan-kawan jangan penelitian yang 10 jutaan, ya penelitian 100 jutaan itu. Kalau yang 10 jutaan ya di mana, di pantai ini gitu aja kan banyak. Di Wonosalam enggak ada itunya, Pak. Ya, di Wonosalam ya durian. Itu simpel-simpel gitu ya. Kemudian kawan-kawan mohon ketika membuat anggaran, kenapa kadang kala kawan-kawan itu tidak maksimal. Tidak maksimal, Pak, saya kemarin tuh di sini kan anggarannya tadi 10 juta ya. Katakanlah 10 juta. Pak, saya itu ngajukan 10 juta. Kenapa kok tidak di 10 juta? Kawan-kawan tidak baca ini. Ini kawan-kawan mohon kawan-kawan ketika membuat proposal, bacanya ini. Pak Hasan juga menilai ini kan juga baca ini. Misalnya, komponen apa saja yang boleh digunakan? Misalnya transport. Transport dari Surabaya ke Lamongan, kawan-kawan anggarkan 500.000. Itu boleh enggak?
Coba Lamongan. Kawan-kawan, transport dari Lamongan setiap orang itu maksimal hanya 225.000. Kalau ke Magetan itu berarti 253. Ini batas maksimalnya. Kenapa kadangkala kawan-kawan itu sesinya tidak ada ya? Kelihatan ya? Terlihat, Iya, Pak. Pak. Nah, kawan-kawan ketika menyusun anggaran, mohon dibaca tentang Permen PMK nomor 49 tahun 2003. Apa standar biaya masukan anggaran untuk tahun 2024. Berarti di tahun 2024 itu harus ini yang diikuti. Misalnya konsumsi makan ya. Makan itu berapa untuk Jawa Timur? Makan. Makan narapidana. Nah, harus dibaca ini kan. Rapat untuk di Jawa Timur kawan-kawan itu misalnya makan itu berarti nasi maksudnya. Nasi untuk di Jawa Timur itu berapa? 49.000. Kalau snack berarti berapa, Pak? Saya snack 50.000 pinginnya. Ya tidak bisa karena ini ada pagu maksimalnya. Ya. 23.000 berarti maksimal 23.000. Kawan kan boleh diturunkan 21.000, boleh 22.000. Boleh. Ini yang kawan-kawan biasanya pengusulannya tidak maksimal. Kemudian misalnya lagi apa? Baca aja PMK Pak Hasan jika Anda hafal ini. Tidak untuk dihafal ini. Saya kira itu kawan-kawan. Ada ditanyakan? Untuk lebih detail terkaitan dengan PKM-nya, ini kawan-kawan yang ada di D4 lantai 2 nanti berbagi ke kawan-kawan yang lain ya. Inspirasinya menarik, judul-judul, mekanisme, tata tulis, dan yang lain-lain. Pak Hasan juga mendengarkan separuh hati, hanya nyimak dikit-dikit. Itu aja. Nanti Mbak Eka sama kawan-kawan menyampaikan ke kawan-kawan yang tidak ada di ya. Misalnya CV dosennya seperti apa, Pak? Ada CV dosennya enggak? Nah, mintakan CV-nya. CV dosen itu formatnya seperti apa? Gitu ya. Ada yang tanyakan kawan-kawan? Ya Pak, izin tanya. Siap. Ummu Salamah dan Iya. Sania. Ummu Salamah dan Sania, Mbak PJ, mohon nanti yang bertanya menjawab dicatat. Tiap-tiap bertanya menjawab dicatat ya sebagai nilai partisipasi. Tapi tenang aja lah, apapun partisipasinya kalau berangkat ke Pimnas ya pasti dapat A gitu ya. Lolos ya dapat A, udah tetap mata aja. Tetapi ya untuk antisipasi aja kawan-kawan ya. Pak, saya nggak butuh partisipasi karena saya yakin saya berangkat ke Pimnas, Pak. Wah, tambah keren itu. Oke, monggo Mbak Ummu Salamah. Iya Pak, jadi tadi dari judul yang awalnya itu Kupistri, kerupuk kulit pisang dan teri sebagai camilan antidepresan, itu rencananya kami ganti. Saya dan Sania itu mau mengganti judulnya, Pak. Menjadi uji efektivitas kerupuk kulit pisang dan ikan teri sebagai camilan penurun gula darah. Itu kita jelas itu. Ya, tapi subjeknya siapa sing gelem? Mungkin nanti minta tolong teman-teman yang mau. Teman-teman sing gula darahnya stabil. Boleh Mbak, cuman kalau misalnya itu kan sampai ruwet dewe itu. Kalau misalnya ke pendidikan gitu ya apa Mbak? Atau misalnya sampai pengen ya eksplorasi sing aman, misalnya bukan
pemberian misalnya sampai ini yang miliknya Bu Isna, saya tunjukkan miliknya Bu Isna, ini bagus ya, sebentar ya. Ini bagus. Pak Hasan tuturi aja Mbak, cuman sampean pertimbangkan koncone sampean sapa sing gelem mbok kei iku terus mbok ukur gede. Gede kan gula darahnya kan kudu dijipuk ya, bener ya, disuntik ya. Bener ya? Nah, dijipuk tak Nggih, bagus. Pak. Tapi itu kan bidangnya arek-arek kedokteran, arek-arek kesehatan kok, bukan pendidikan sains. Boleh sih, tapi kalau misalnya, mohon maaf, sing nyoblos sampean jipuk gula darahi, satu gelembung aja masuk ke dalam gelembung apa itu pembuluh darah, dampaknya ngerti nggak? Satu aja gelembung masuk. Cerita dari keponakannya Bu Nurul. Masalahnya ini satu gelembung masuk ke dalam pembuluh darah itu juga bermasalah. Itu yang Pak Hasan Tepuri Handayani, artinya saya nurut dan manut. Tetapi itu satu kajiannya teman-teman dari kesehatan, bukan pendidikan sains. Yang kedua, biaya ini sampai niku loh Mbak, gak akeh. Biaya itu untuk katakanlah di sini yang misalnya Mbak Sophie, siap angkat tangan kawan-kawan yang mau diambil darahnya siapa gitu aja dari satu kelas ini. Ono saya angkat tangan loh Mbak. Clear ya, maksud Pak San clear ya. Ojo nyusahno sampai dewi. Jangan. Kalau saran saya, kerupuk puli ini ya enak, Pak Hasan ya gelem. Tapi mariku Pak setelah makan ini Pak, nanti Bapak saya ambil darahnya. Ya borong Mbak, aku ya mending tuku kerupuk dewi. Tahu ya? Itu kan harus dieksperimenkan. Betulkah penurunan gula darah itu karena makan kerupuk? Jangan-jangan uangnya mergo gak mangan naik. Tahu maksud Pak Hasan? Kalau misalnya sampai ngembangin LKPD atau mungkin gini aja lah, pemanfaatan yang miliknya Bu Isna. Saya tunjukkan miliknya Bu Isna itu bagus. Share screen-nya sudah kelihatan ya, Isnawati. Tapi ini pengabdian. Artinya ide ini bagus kalau Bu Isnawati PKN ini bisa binaan. Ini bagus. Judulnya asik, menarik. Menarik, serius menarik. KYY gitu ya. Peningkatan produktivitas melalui apa? Tanaman poliploid untuk meningkatkan keuntungan petani. Gitu toh. Ini hanya tanaman poliploid. Pembuatan kawan-kawan kan bisa ini. Pembuatan tanaman poliploid untuk meningkatkan produktivitas petani bawang. Tanaman poliploid itu kalau Bu Isna ini cara membuatnya gimana? Poliploid. Pak Hasan juga ada. Oke. Oh, hanya bibitnya aja yang dibuat poliploid. Dengan menambahkan apa? Zat antimitrid dan fiblastin. Dari tanaman apa? Tapak dara. Nah, berarti dia harus tahu ekstraksinya. Artinya apa? Yang dilakukan Bu Isna tadi, ekstrak tapak darah itu dikum dikum, direndam. Ini ada apa itu? Bawang, ada bawang merah, kemudian direndam pada tanaman tapak darah karena di situ banyak mengandung senyawa apa itu tadi yang bisa membuat tanaman itu jadi poliploid. Nah, setelah itu apa? Bibit itu ditanam, nah, menjadi tanaman yang poliploid. Setelah itu tunggu sampai panen.
hasilnya apakah lebih meningkat atau tidak. Gitu toh, gak susah-susah. Gitu Nji. Itu kan simpel. Nah, daripada sampai nanti bawa apa itu bom suntik minta darahnya kawan-kawan. Itu saran saya loh. Mohon maaf Mbak, idenya bagus, cuman satu itu bukan bidang kita. Melakukan sesuatu itu kalau bukan bidangnya atau ahlinya, preferensinya ya. Kalau anak kesehatan, misalnya mahasiswa kedokteran gitu ya, mungkin itu bidang dia. Bisa, minimal dia itu untuk ngambil darah ya mempunyai kompetensi itulah. Tetapi kawan-kawan, jangankan kawan-kawan, dosennya aja loh, bagaimana megang tangannya orang yang mau diambil darahnya itu aja enggak tahu. Pada daerah mana darah itu harus diambil, itu kan juga susah, apalagi nanti sampai pengukuran gula darahnya. Pak, gula darahnya itu saya pakai yang itu loh Pak, yang simple-simple itu sekali coblos langsung kedetek gitu loh Pak. Yang murah misalnya alat itu ya. Kan ada kan alat pengukur darah yang universal itu kan? Iya maksudnya Mbak Umi itu ya. Tapi itu bukan bidang kita. Gitu sih. Boleh, hanya modalnya gampang Pak. Pakai cetekan untuk melukai yang di ujung tangan itu aja lah, nanti diukur gitu kan. Itu alatnya ada, itu putranya Pak Rektor dulu kalau ngambil Pak Warek 1 itu kan bawa itu untuk detek apa itu. Kadang pagi itu beliau ke lantai 7 waktu masih di lantai 7. Tapi dia kan bidangnya, biarpun dia statusnya rektor karena dia dokter, mempunyai kompetensi. Kalau Mbak Umu kemudian ambil darahnya Mbak Anes, biarpun hanya 1 tetes gitu kan, bagaimana caranya gitu kan. Tapi yang jelas itu bukan bidang kita Mbak Umu ya. Kalau saran Pak Hasan, saran boleh, kalau saya boleh saja. Daripada ide itu terhambat, tetapi alangkah lebih eloknya kalau misalnya itu yang sesuai dengan bidang kita. Sehingga nanti kalau itu nanti diakui sebagai skripsi gitu kan, ini skripsinya murni, skripsinya kan ada konversi, biarpun konversi kan tetap nanti nama judul skripsinya itu kan dituliskan. Misalnya Mbak Umu lolos ke PIMNAS dari PKM ini, misal ya. Kemudian berangkat ke PIMNAS, kemudian dikonversikan. Yang dikonversikan kan judulnya PKM ini, yang ditulis di skripsinya, apa itu di ijazahnya Mbak Umu. Ini mahasiswa pendidikan sains atau kedokteran UNESA ini ya. Saya mahasiswa sains cita rasa kedokteran UNESA Pak. Ketika melamar kerja itu kan cita rasa kedokteran. Itu sih Mbak Umu. Disarankan, tetapi boleh kalau dananya banyak. Dana Anda itu sedikit, hanya 10 juta, yang murah meriah aja dan tidak beresiko, gitu ya. Oke Pak, terima kasih atas sarannya. Yang aman-aman aja, yang buat LKS, buat LKPD, murah meriah gitu aja. Seperti miliknya Bu Eni, Bu Eni itu 20 juta loh itu tadi, hanya PBL dieksplorasi bisa meningkatkan ini. Kendalanya apa? Hanya itu toh. Itu aja sudah dapat 20 juta. Gitu ya. Kan enak misalnya tadi Bu Eni tadi PJBL. Kalau jenengan misalnya inquiry, itu aja kan sudah beda. Pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah titik 2. Apa tadi? Prospek dan kendalanya. Itu kan sudah jadi penelitian. Dan itu kan murah meriah, paling modalnya LCD. Tahu LCD? Langsung cangkemi diri ngomong gitu kan. Kita ada ngajar cerita kan murah meriah. 10 juta paling untuk ngambil datanya ya nggak sampai 1 juta. Clear gitu ya? Ada yang tanyakan lagi kawan-kawan? Iya Pak, saya izin tanya. Siap. Yang Dina sama Valia tadi Pak, yang di list listen itu kan inti dari judulnya. Sebenarnya judulnya itu pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal Sidoarjo untuk meningkatkan literasi sains bagi siswa SMP. Kearifan lokal Sidoarjo apa itu Mbak? Nah itu Pulau Lusi Pak. Apa? Pulau Lusi. Apa itu Pulau Lusi itu?
Itu pulau buatan kayak sebenarnya itu dari hasil pengarukan lumpur lapindo itu loh Pak. Awalnya itu kayak nggak sengaja, kayak lumpur lapindo itu kerukannya ditaruh terus kayak diratakan terus jadi kayak pulau gitu Pak. Terus jadi pulau buatan. sekarang jadi ekowisata gitu. Boleh. Itu sama pembelajaran boleh. Kalau misalnya sampai identifikasi nah aku sih judulnya aku agak pendapat dengan anak yang dari ekowisata tadi. Saya sekiranya kelihatan ya Pak. Yang di ini loh. Sebagai daya tarik avotorisme. Maksudnya itu potensi pulau buatan itu untuk ekowisata. Tapi dalam konteks konservasi misalnya, itu lebih asik Mbak. Tahu maksud Pak Hasan? Ya itu sebagai potensi pembelajaran boleh, sebagai ekowisata boleh. Dan itu kan mau analisis potensi aja. Potensi ini Pak, pulau ini nanti Pak, seandainya IKN gagal Pak, ini bisa sebagai salah satu solusi bagaimana pemindahan ibu kota. Misalnya itu kayak gitu kan. Nah, gitu aja Mbak. Potensi analisis potensi itu. Karena yang sampai angkat bisa bencana lumpur lapindo itu ternyata ada dampak untuk konservasi misalnya, itu kan bisa. Salah satu bentuk konservasi itu apa? Beneficiasi, peningkatan nilai tambah. Biarpun itu lumpur lapindo itu bencana, tetapi di sisi lain itu menciptakan pulau buatan yang menarik. Asik Mbak itu. Apalagi yang sampean angkat bencananya dulu, baru nanti potensi ekonominya. Apalagi pembelajaran juga asik, gitu ya. Tapi saranku sih lanjut nih. Ada yang tanyakan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Monggo Mbak Amalia. Ya, sebelumnya saya anggota kelompoknya dengan Alia Royhana. Bertanya mengenai anggotanya, Pak. Kemarin, kalau nggak salah di PPT itu disampaikan Bu Dita, kalau ketentuan anggotanya kan ada 2 anak dari mahasiswa 2021, 1 dari 2022, dan 1 lagi di 2023. Nah, untuk kelompok kami ini rencananya bekerja sama dengan anak kimia murni, tapi angkatan 23, Pak. Boleh. Karena untuk yang angkatan 2022 itu kebanyakan memang sudah mengajukan judul sendiri gitu. Sedangkan di panduan kan tidak boleh mengajukan lebih dari 1 judul. Sehingga apabila nanti kami bekerja samanya hanya dengan angkatan 2023, apakah diperbolehkan ya Pak? Boleh. Yang penting waktu itu gini, pertimbangannya Bu Dita, dari kelas kita itu 2 orang. Kemudian yang 2 orang yang lain itu silahkan bebas ngambil dari yang lain. Intinya untuk disarankan ke adik tingkat atau kakak tingkat itu misalnya kawan-kawan sekarang semester 6 ya? Iya Pak. Semester 6, nanti semester 7 selesai. Kan kawan-kawan sudah statusnya bukan mahasiswa lagi. Kalau kawan-kawan sudah tidak mahasiswa lagi, yang berangkat ke PIMNAS siapa? Misalnya Mbak Amalia, ini tembus. Semester ini tembus kan, didanai berarti akhir semester 7. Delalah itu semester 7 ini skripsinya selesai. Misalnya. PIMNAS itu kan nanti baru akhir tahun kan. Nah, misalnya Mbak Amalia semester 7 selesai. Berarti kan wisuda. Siapa yang berangkat ke PIMNAS? Ya adik tingkatnya. Bentar ya. Jadi Mas nonton.
Kawan-kawan ada lagi yang ditanyakan? Halo? Saya mau bertanya, Pak. Ji, monggo. Untuk pembagian dosen pembimbingnya nanti bagaimana nggih, Pak? Apakah dari IPA atau bagaimana? Coba matur ke Budita aja, Ji, biar satu pintu, manut dan nurut Budita, karena tim penalaran sains itu kan kalau nggak salah Budita ya. Saya manut Budita aja, ikuti arahan Budita gitu ya. Ada lagi? Kalau CV nanti saya buatkan CV-nya. Kalau ada saya ada CV, cuman CV yang masih umum, biar sesuai template aja. Nanti siapa dan kalau CV saya nanti saya kirim ke grup ini aja lah. Tapi saya juga belum tahu siapa yang saya dampingi, ikut dan urut arahan Budita gitu ya. Ikuti arahan Budita aja. Oke, ada lagi? Atau mungkin nanti ada kebijakan prodi juga kita ikuti prodi lah. Kalau nanti kebijakan pendamping itu seperti skripsi itu kan dibagi itu biar Bapak Ibu dosen. Karena gini kawan-kawan, menjadi pendamping PKM seperti ini itu kewajiban dosen. Dan itu setiap tahun harus ada itu. Itu dulu enggak ada karena peraturan terbaru ini ada kadang dosen itu yang perhatian gitu kan. Ada kalanya yang agak lupa gitu kan. Gitu. Kalau Pak Hasan biasanya saya cari kegiatan yang di luar, yang di kampus mengajar itu biasanya. Kalau saya intinya manut dan nurut Budita. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Monggo. Monggo silakan, Mbak. Ini HP saya di bawah terus lepas. Boleh. Kalau judul itu kan menjual, toh Mbak. Ibaratnya kita itu kan yang orang lain yang salah satu judul yang menjual itu apa itu? Different the others, lain dari yang lain. Pokoknya lain dari yang lain itu ada potensi jenengan menang. Gitu sih. Oke, bentar. Boleh. Oh, saya tunjukkan bentar. Saya agak berani. Misalnya penelitian ini, misalnya ada objek ini yang digunakan sebagai bahan ajar, itu boleh. Gitu ya. Artinya jenengan mengeksplorasi potensi dari konservasi yang ada di pulau mana tadi, dan itu nanti jenengan gunakan sebagai bahan ajar. Itu penelitiannya siapa, Prof? Saya tunjukkan sih. Riset itu. Riset bisa PKM penelitian kan, itu bisa penelitian PKM, bisa penelitian apa lagi? SH boleh, sosial humaniora boleh, itu kan pendidikan juga. Itu kan berkaitan dengan iptek untuk mengangkat apa sosial, soshum kan, dan seni itu juga boleh. Kemudian bisa juga dalam konteks SDGs, itu asik itu Mbak, gagasan konstruktif. Oh, video gagasan konstruktif itu kan juga boleh itu ya. Tapi kapannya coba jangan cermati. Isu-isu SDGs itu kan misalnya bagaimana tata kelola energi terbarukan dan yang lain-lain kan bisa itu. Bisa ke ini. Kan bisa soshum, bisa SDGs, bisa AI.
artikel ilmiah, bisa GT, boleh. Tapi yang proposal itu berarti kan ini bisa isu-isu nasional itu Mbak. Isu-isu nasional itu kan sampai penekanannya pada lumpur lapindo itu adalah isu nasional. Bagaimana isu strategis nasional dan SDGs. Tapi itu Mbak sampai itu saingannya gak patek akeh. Tahu ya? Bagus itu. Sampai ngangkat SDGs-nya sama konservasinya itu. Yang isu strategis nasional itu asik gitu. Api. Sebagai mohon maaf ke belakang dulu minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Itu bagus Mbak. Nak saranku sampai angkat yang isu strategis nasional itu aja. Luarannya kan dalam bentuk video itu lebih gampang. Tetapi boleh juga itu nanti video ini juga dilengkapi sebagai buku juga boleh. Dilengkapi buku nih. Buku ini apa untuk mengajarkan literasi sains pada serta itu asik. Nah aku video ini itu bisa ke sana. Nanti kan ada usulan penelitian mahasiswa sampai bukakan itu pengembang eksplorasi pulau ini sebagai bahan eksplorasi pulau apa Mbak itu? Eksplorasi potensi Pulau Lusi sebagai bahan ajar untuk mengajarkan literasi sains pada siswa SMP sebagai bahan ajar. Artinya potensi pulau itu untuk mengajarkan literasi sains itu apa? Ya mungkin nanti ada LKPD, mungkin nanti buku, buklet itu kan juga gampang itu ya. Asik itu Mbak. Nah aku yang isu strategis tak usulno ke luaran kan YouTube itu ya potensi, tetapi yang bahan ajarnya itu bisa 1 sampai jadikan luaran tambahan atau sampean usulkan itu ke penelitian mahasiswa. Penelitian mahasiswa yang seperti ini tadi lah Mbak, sama ini SIM LPPM yang tadi Pak San tunjukkan. Lumayan, berarti sampean ke Jakarta oleh 10, ke UNESA oleh 15 juta. Ngajak ngopi Pak Hasan, sak cengkir kopi ya oke lah. Itu ya, asik itu Mbak. Itu bisa iso kok produk-produknya. Oke, ada lagi? Asik Mbak. Api-api. Saranku ya itu Mbak, isu strategis nasional itu aja. Sampai kan jalan-jalan yang Lapindo itu Kak Popo nanti kalau Pak Hasan diajak ya saya mau. Prediksi Pak Hasan peluangnya tembus itu. Prediksiku aja. Oke, ada lagi? Iso bener, iso salah. Nggak salah berarti ada sesuatu. Ya, idenya bagus, tapi kan tidak hanya ide aja, tetapi bagaimana pengemasan, motif nilai waktu itu kan juga nggak karu. Misalnya Mbak Fania dinilai saya dengan dinilai Mbak Anissa itu. Misalnya seperti itu, kan juga beda-beda. Oh, menurut Mbak Anissa lolos, menurut Pak Hasan juga enggak. Karena penilai itu kan juga mempengaruhi. Yang penting berusaha dulu ya. Oke, ada lagi? Saya sama
Alfarisa, Bapak. Monggo. Kok suwi ya? Gak mari-mari. Ayo lanjut ya Kak Bobo. Pak Hasan longgar kok. Hari ini longgar. Tadi kan judul kami itu soal pemanenan air hujan gitu ya Bapak. Nah terus katanya Bapaknya mungkin ini penelitiannya bakal akan lebih berat gitu karena memang tidak terlalu familiar dengan kami gitu Bapak. Terus tadi setelah dari judul-judul yang Bapak berikan sama kita diskusi lewat chat itu, kita mau judulnya itu ekstrak enceng gondok Eucheipera clarispes itu sebagai hormon gibrelin alami untuk mendorong pertumbuhan dan penembuhan tanaman tomat. Nah itu gampang itu Mbak. Gibrelin itu kan gibrelin itu dia di apa gibrelin? Merangsang apa? Merangsang pertumbuhan terutama kayak tunas, biji, bunga seperti itu. Salah itu. Salah. Auksin itu diproduksi di pucuk. Auksin itu diproduksi di pucuk, dia akan mempengaruhi akarnya. Enceng gondok, gibrelin ini coba jangan cek. Gibrelin atau sitokinin, Pak Hasan pastinya lupa. Sitokinin, nah kalau untuk gibrelin itu diproduksi di enceng gondok, perkiraanku di akar, bagian akar yang paling banyak di situ. Iya Pak, betul di akar. Enggak, tadi eceng gondoknya itu mohon maaf ya Pak, saya menyela sedikit. Jadi eceng gondoknya itu akar eceng gondoknya diekstrak menjadi hormon gibrelin yang digunakan untuk tanaman lain gitu Pak. Berarti dia itu diproduksi di akar, dia akan mempengaruhi atas, berarti bisa pucuknya, bisa buahnya. Berarti dengan diberikan itu hasil buahnya seperti apa? Beda dengan auksin. Kalau auksin itu diproduksi di pucuk, dia akan mempengaruhi akar. Gibrelin diproduksi di akar, dia akan mempengaruhi pucuk. Tahu maksudnya? Kalau ingin memperbanyak jumlah akar, itu diberi hormon yang diproduksi di pucuk. Misalnya air kelapa, itu kan auksin. Kalau gibrelin, itu banyak diproduksi di akar, tapi dia itu mempengaruhi yang di pucuk. Misalnya buah, bunga, dan yang lain-lain. Itu ya. Yang dilihat apanya? Kalau gibrelin, bukan akarnya, tetapi mungkin bunganya, mungkin buahnya, mungkin produksi buahnya, gitu ya. Asik gitu Mbak. Tomat itu udah enggak lama kan? Iya Bapak. Berarti enceng gondoknya diambil akarnya, nanti disemprotkan di tomat atau apa itu ya. Produksinya apa? Harapannya produksinya meningkat. Itu lebih gampang kalau itu. Gitu sih. Dan itu asik gitu. Orang IPA boleh Pak itu. Dan saya yakin kalau diajak nyemprot itu banyak yang mau, apalagi manen buahnya. Mbak Amalia mau diajak panen buah melonnya Mbak Anesia. Manen buah melon, mau. Banyak yang mau kalau diajak panen. Pak Hasan juga mau ya. Ada lagi kawan-kawan? Halo? Iya Pak, saya mau tanya Pak, ini terkait jadwal pengumpulan PKM-nya ini proposalnya. Kemarin itu kayak ada info kalau proposalnya ini dikumpulkan di fakultas itu tanggal 14, itu benar atau enggak ya Pak? Kawan-kawan yang di D4 tahu jawabannya ini? Halo? Ada enggak dari pengarahan? Kita tunggu arahan dari fakultas nih. Tetapi yang penting kawan-kawan, deadline itu masukkan ya masukkan aja. Apapun masalah judul, apa ya, apakah hanya satu lembar, pokoknya diunggah aja dulu. Kalau tidak diunggah nanti kawan-kawan tidak tahu hasilnya. Kalau diunggah ada dua kemungkinan, revisi gitu aja. Atau reject. Kalau reject berarti ya sudah. Kalau revisi nanti ya diperbaiki gitu ya. Masalah bagaimana time schedule-nya ikuti aja.
Ini masih ada pengarahan mungkin yang di kawan-kawan yang di kita ikuti aja timeline-nya di fakultas nih. Karena itu kebijakan dari fakultas masing-masing beda ini. Gitu ya, kita ikuti. Kalau MIPA besok dikumpulkan ya sudah besok kumpulkan gitu aja. Pak, saya hanya bisa nulis judul dan covernya saja. Ya sudah itu aja. Yang penting dikumpulkan. Paling ya nanti ada dua alternatif, di reject atau di revisi. Kalau di reject ya sudah, yang penting kan sudah berusaha. Gitu ya. Buat proposal Pak Hasan juga gitu caranya. Yang penting sudah Pak Hasan juga banyak. Saya tunjukkan aja. Share screen-nya kelihatan. Kelihatan enggak kawan-kawan share screen-nya nih? Kelihatan. Oke, misalnya Pak Hasan. Pak Hasan tahun ini ngajukan apa gitu kan? Target karya. Yang penting ajukan aja. Masalah nanti diterima atau tidak ya. Ini saya tunjukkan aja sih. Ini penelitian Pak Hasan tahun 2024. Dan lumayan, judulnya aja sudah 10 judulnya. 2023 yang UNESA berapa? Lumayan 3. 2022 Pak Hasan mengusulkan berapa? 7. Oke. 2002 coba saya tunjukkan CV saya ya. Saya tunjukkan CV 2022 7. Berapa 7 ini kelihatan. Apakah itu diterima atau tidak ya sama-sama tidak tahu. OneDrive UNESA, biasanya CV. Ini saya tunjukkan aja. Nah, misalnya di tahun 2022 tadi ya. Tahun 2022 kan lumayan. 2022 itu kalau nggak salah 17 kalau nggak salah. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul kan? 7 penelitian lumayan. Ada yang dapat 25, ada yang 30, ada yang 100, ada 40, ada 20, ada ini saya sebagai ketua ini saya sama Pak Aris saja. Dapat 93.100.000. Nah, itu kan lumayan bisa beli dawet. Itu buat proposal gitu aja. Gitu ya. Kawan-kawan coba aja lah. Masalah gagal itu belakang. Pak Hasan juga gagal ya sering. Tapi kan juga pernah di satu waktu semua masuk. Itu tadi jaringan lihat proposalnya 7 kan. 7 masuk semua ya pernah gitu kan. Pak Hasan ya pernah enggak dapat belas ya pernah gitu kan. Tapi di salah satu titik Pak Hasan pernah buat 7 proposal dan 7-7-nya itu tembus semua. Kebanggaan tersendiri. Bisa beli dawet gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup?